Dua orang jenius dengan kekuatan mental 130, yang satu terbangun dengan kemampuan ruang waktu yang unik, sementara yang lainnya menjadi ahli nujum paling tidak berguna. Bahkan bakatnya diturunkan menjadi Efrang, kepala sekolah yang tidak mau membantu menunjukkan sedikit hidungnya. Bahkan Liu Ruyan pun pindah ke pelukan pengganggu sekolah. Tanpa diduga, pria itu juga membangkitkan bakat tingkat dewa, yang memberinya kata emas setiap 5 level. Ternyata ini adalah dunia di mana game menjadi kenyataan, dan banyak dungeon dan monster menyerang wilayah manusia. Sejak itu era semua orang beralih pekerjaan telah dimulai. Seorang pejalan kaki dengan 130 poin kekuatan mental berpikir bahwa dia bisa membangkitkan pengalaman pekerjaan tingkat 3S di seluruh lapangan, tetapi dia membangkitkan ahli nujum Efrang. Di tahap awal, dia hanya bisa memanggil 2 kerangka reot, dan bahkan waktu pendinginannya mencapai 10 menit. Saat dia duduk dengan sedih di tangga, tiba-tiba terdengar sorakan gembira dari kerumunan. Qin Wuyao, bunga sekolah, berhasil membangkitkan kelas tersembunyi Efrang, penjelajah ruang angkasa. Dalam sekejap, seluruh penonton bersorak, hati pejalan kaki itu terkejut, dan dia mendongak untuk melihat Qin Wuyao, bunga sekolah di platform tinggi. Seperti bintang raksasa, itu membutakan mata anjing titanium 24K-nya, dan hati pejalan kaki itu menjadi lebih pahit. Hebat, sebagai jenius dengan kekuatan mental 130, pekerjaan yang dibangkitkan sangat berbeda. Untungnya, ahli nujum bukanlah pekerjaan yang terakumulasi, mari kita memperlakukannya seperti kuda mati. Setelah tiba-tiba menghibur dirinya sendiri, dia membuka panel atribut untuk memeriksa, dan serangkaian informasi serangan penurunan dimensi muncul. Menusuk matanya, pada saat ini, orang yang lewat hanya merasa bahwa kekuatan mental 130-nya adalah palsu. Setelah menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia membuka keterampilannya lagi, keterampilan memanggil mayat hidup. Dapat memanggil 2 kerangka untuk membantu dalam pertempuran, dan kekuatan tempurnya adalah 50% dari pemain. Pejalan kaki itu menggertakkan giginya karena marah. Dia hendak menutup panel, tetapi tiba-tiba menemukan panel kecil di bawah panel keterampilan. Bakat kata emas saat ini, peminjaman hukum, pemain dapat membuka kunci kata emas setiap 5 level. Pada saat yang sama, ada kata emas di daftar di panel, yang tertulis dengan jelas. Tidak ada pendinginan untuk semua keterampilan adalah karakter yang besar. Melihat ini, otak pejalan kaki meledak. Sial, tidak ada pendinginan untuk semua keterampilan. Bukankah ini berarti bahwa nilai mana 100 poin saya? Bisakah Anda memanggil 20 kerangka dalam satu napas? Dan seiring dengan peningkatan nilai mana, Anda bahkan dapat memanggil pasukan kerangka tanpa batas. Pejalan kaki tidak bisa membayangkan adegan seperti apa itu. Dengan cara ini, perekrutan serikat pertama sebulan kemudian. Dia pasti akan menghancurkan semua orang dan mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan serikat, termasuk Qin Wuyao, yang membangkitkan pekerjaan tersembunyi. Di luar taman bermain, orang yang lewat mengepalkan tinjunya dan akhirnya menemukan pacarnya, Liu Ruyan. Dia hendak berbagi kabar baik dengannya, tetapi pacarnya, yang biasanya seperti burung kecil, berdiri diam di tempat hari ini. Orang lewat, aku juga sedang mencarimu, ada yang ingin kubicarakan. Liu Ruyan memotong antusiasme orang lewat. Saat orang lewat merasa kecewa, beberapa orang berjalan mendekat. Pemuda yang memimpin melirik orang lewat dengan sinis dan menggelengkan kepala. Apa yang bisa dibicarakan dengan sampah yang payah ini? Ayo, kita pergi berlatih. Orang yang datang adalah Liang Xiaoyun, yang sering mendekati Liu Ruyan selama di akademi. Namun, Liu Ruyan hari ini tidak hanya tidak menolak, tetapi malah bersandar ke arah Liang Xiaoyun. Aku baru saja akan memberitahu, Liang Xiaoyun mengajakku membentuk tim, jadi aku tidak bisa bersamamu. Orang lewat tertegun di tempat dan menatap Liang Xiaoyun. Mereka saling bertatapan. Liang Xiaoyun sedikit tersenyum. Aku sudah mengatur orang untuk membawaku dan Yan naik level. Kamu dan tengkorakmu pergilah ke tempat yang dingin. Beristirahatlah di sana. Kata-kata ejekan Liang Xiaoyun membuat beberapa pemuda di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Orang lewat tidak menghiraukan Liang Xiaoyun, tetapi menatap Liu Ruyan dengan wajah dingin. Jadi, hubungan kita sekarang seperti apa? Liu Ruyan menunjukkan sedikit ketegasan di matanya. Aku adalah pekerjaan langka, kamu pekerjaan biasa. Kita tidak akan pernah berada di dunia yang sama. Aku tidak bisa mempertaruhkan masa depanku padamu. Setelah Liu Ruyan selesai berbicara, dia tidak tahu bagaimana reaksi orang lewat. Dia menggandeng lengan Liang Xiaoyun dan pergi. Orang lewat berdiri dengan lesu di tempat. Tak disangka, badutnya adalah aku sendiri. Saat sedang bersedih, tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahu orang lewat, membuatnya terkejut. Orang lewat menoleh dan menemukan bahwa orang yang datang adalah Qin Wuyao. Baru lulus sudah putus. Sungguh menyakitkan, kata Qin Wuyao dengan nada sinis sambil menatap punggung Liu Ruyan dan yang lainnya. Orang lewat memutar matanya dan menepis tangannya, lalu berbalik untuk pergi. Kenapa tidak bisa bercanda? Kau seharusnya senang sampah seperti itu pergi, kan? Qin Wuyao mengejar langkah orang lewat. Kamu masih punya adik perempuan. Orang lewat tidak berminat untuk berlama-lama membahas topik ini dengan Qin Wuyao. Bagaimana kalau kita membentuk tim untuk berlatih bersama?
Qin Wu Yao terkekeh. Tidak bagaimana-bagaimana. Orang lewat langsung menggelengkan kepala. Kau adalah pekerjaan tersembunyi yang terhormat, tapi apa gunanya aku? Pekerjaan biasa? Membentuk tim denganmu? Qin Wu Yao tidak keberatan. Kenapa dengan pekerjaan biasa? Kekuatan mentalmu 130, yang termasuk yang terbaik di negara ini. Aku tidak percaya kamu hanya seorang necromancer biasa. Kata-kata ini membuat orang lewat cukup terkejut. Bagi kebanyakan orang, pekerjaan yang dibangkitkan menentukan perkembangan masa depan. Tapi orang lewat masih menggelengkan kepala dan tidak tertarik. Setelah berbicara, dia pergi dengan sendirinya. Adegan berubah, orang lewat sedang mengenakan perlengkapan di jalan. Menghabiskan 300 koin emas untuk mendapatkan satu set perlengkapan putih polos, meskipun atribut yang ditambahkan sangat sedikit. Tetapi orang lain lebih menghargai nilai mana, yang dapat meningkatkan batas mana sendiri sebesar 100 poin. Saatnya untuk berlatih keterampilan di wilayah pemula. Luren tiba di aula ruang bawah tanah dan dengan tegas melangkah maju. Sosoknya menghilang dalam sekejap di gerbang teleportasi. Begitu masuk, Luren melihat PP Beat level 1 berkeliaran di sekitar. Semua monster di sini menyerang secara aktif. Memasuki jangkauan serangan mereka akan memicunya, meskipun jangkauan serangan PP Beat hanya 3 meter. Tetapi jumlahnya sangat banyak. Tidak heran tidak ada pemula yang datang ke tempat pelatihan. Ini terlalu berbahaya. Luren bergumam, lalu menarik napas dalam-dalam dan langsung keluar dari zona aman. Tongkat kayu lapuk di tangannya menunjuk ke seberang, memanggil tengkorak. Detik berikutnya, 2 gumpalan asap hitam menyembur keluar dari tongkat kayu lapuk, dalam sekejap mata mengembun menjadi 2 tengkorak di depannya. Tengkorak itu mengenakan baju besi yang rusak dan memegang pisau besar berkarat di tangannya, terlihat sangat meyakinkan. Luren terus menggunakan sihir. Benar saja, skill itu tidak memiliki waktu pemulihan. Gumpalan asap hitam terus menyembur keluar. Dalam sekejap mata, 40 tengkorak mengembun di depannya. Tengkorak berkumpul, Luren memimpin gerakan. Tengkorak itu bergegas menuju PPBA di sekitarnya. Meskipun kerusakannya sangat rendah. Tetapi mereka tidak dapat menahan jumlahnya yang terlalu banyak. PPBA yang malang kehabisan HP dan mati hanya dalam 2,5 detik. Pesan prom terus disegarkan, Luren langsung tersenyum lebar. Hanya 10 menit berlalu. Level berhasil dinaikkan ke level 1 dan memperoleh 5 poin atribut bebas. Luren memasukkan semua 5 poin atribut. Semuanya ditambahkan ke intelligence. Dengan cara ini, dia memiliki 250 poin nilai mana. Melihat kelompok tengkorak di sekitarnya, Luren menggunakan sihir lagi, menghabiskan semua nilai mana dalam satu tarikan napas. Pasukan tengkorak tumbuh lebih kuat lagi. Luren tidak lagi puas dengan PP Beat, jadi dia maju ke area luar. Saat ini, dia tidak merasakan bahaya sedikit pun. Tengkorak di sekitarnya menyerbu dengan liar lapis demi lapis. Setelah 2 jam, levelnya dengan mudah mencapai level 5. Luren dengan cepat membuka panel karena pada level 5 skill baru dan bar alat baru terbuka. Keterampilan, ledakan mayat. Mampu mengendalikan ledakan mayat tengkorak yang dikendalikan. Memberikan 300% kerusakan sihir pada semua unit musuh dalam radius 2 meter. Ya ampun. Luren melihat kelompok tengkorak yang berkeliaran di sekitarnya dan menunjukkan senyum jahat. Ini bukan tengkorak. Ini hanyalah sekelompok bom. Saat ini, monster yang dilawan Luren adalah banteng tapak kuda level 5. HP-nya tidak hanya sangat tebal, tetapi juga kekuatan tempurnya sangat tinggi. Sekarang saatnya mencoba kekuatan skill baru. Pikiran Luren bergerak, selusin kerangka menyerbu ke tengah kawanan sapi berkuku belah, tetapi dengan suara gemuruh. Kerangka meledak di tempat, gelombang kejut yang dihasilkan melayang bersama 8 sapi berkuku belah. Detik berikutnya sapi malang itu menjadi sapi rebus. Langsung memberi Luren 400 poin pengalaman. Sial. Sangat dahsyat. Luren berseru. Sayang sekali mana tidak cukup. Jika tidak, membunuh monster akan lebih menyenangkan. Tiba-tiba Luren memikirkan sesuatu, dan menampar dahinya dengan keras, lupa memeriksa entry yang baru dibuka. Entry, siaran warisan, dapat mengubah kerusakan yang diterima pemain. 100% ke makhluk yang dipanggil. Melihat ini, otak Luren mati rasa, harus tahu. Meskipun dunia telah didigitalkan secara global, tidak ada mekanisme kebangkitan. Setiap orang hanya memiliki satu nyawa. Hilang berarti hilang, tetapi sekarang kerusakan yang diterima dapat ditransfer 100% ke makhluk yang dipanggil, yang berarti Luren telah menjadi abadi. Setelah menyelesaikan gelombang terakhir, Luren keluar dari tempat uji coba, dia datang untuk memverifikasi setelah bangun pagi ini. Saat itu tengah hari, Bibi Dudie memanggil, keluar dari Central Square. Luren bersiap untuk makan, tetapi berhenti ketika melewati gedung Tianyuan. Ini adalah restoran paling mewah di kota Heihuo. Dikatakan bahwa mereka yang bertugas sebagai pembawa acara di dalamnya adalah koki kelas khusus dari profesi kehidupan tingkat tinggi, dan hidangan yang mereka buat. Bahkan dapat meningkatkan poin atribut, tentu saja, harga setiap hidangan juga sangat mahal, apalagi orang biasa. Bahkan bos kaya pun belum tentu mampu membelinya. Luren tentu saja tidak memenuhi syarat untuk masuk, hanya lewat dan bersiap untuk makan di daerah kumuh.
Dia masih memiliki lebih dari 100 koin emas di tangannya, cukup untuk makan enak di daerah kumuh, tetapi begitu dia mengangkat kakinya. Dia melihat Liang Xiaoyu berjalan dengan Liu Yan dan beberapa antek, melihat Luren sekilas, Liang Xiaoyu segera menjadi tertarik. Apa yang terjadi dengan set perlengkapan putih polos Anda ini? Terlalu miskin, xiao-xiao kami. Mengenakan perlengkapan biru, Anda mungkin tidak mampu membeli satu pun. Minggir. Luren berkata dengan dingin, apa yang kamu katakan? Liang Xiaoyu mengangkat alisnya. Dia sedang mencari rasa superioritas, bagaimana dia bisa mentolerir ketidaksopanan Luren, dan segera dia dan beberapa orang di belakangnya mengepungnya. Liu Ruyanzi menyaksikan dengan dingin dari samping, seolah-olah Luren adalah anjing liar, kebetulan saat ini. Qin Wuyao tiba-tiba berjalan, menendang pinggang Liang Xiaoyu, dan Liang Xiaoyu segera terhuyung-huyung. Dengan marah menoleh dan hendak memarahi, tetapi setelah mengetahui bahwa itu adalah Qin Wuyao, ekspresinya tiba-tiba membeku. Kentut pun tidak bisa keluar. Qin Wuyao berkata dengan datar, orang asing adalah necromancer. Tapi kau hanyalah seorang berserker biasa dengan artefak unik. Liang Xiaoyu tidak berani melawan, hanya menatap Yan Luren dengan tatapan jahat, lalu pergi bersama orang-orangnya. Dulu, Luren tahu bahwa keluarga Qin Wuyao memiliki pengaruh yang besar. Sekarang, bahkan orang seperti Liang Xiaoyu pun tidak berani macam-macam. Jelas, keluarga Qin Wuyao lebih besar dari keluarga Liang. Saat sedang berpikir, Qin Wuyao melirik Tian Yuanlou di sampingnya. Kau mau makan? Aku traktir. Tidak perlu. Terima kasih untuk tadi. Luren berterima kasih dan hendak pergi, tetapi Qin Wuyao melanjutkan, apakah kau butuh perlengkapan? Perlengkapan pemula yang bagus akan lebih memudahkan. Tidak perlu. Terima kasih. Luren sedikit terkejut. Kenapa Qin Wuyao tiba-tiba sebaik ini? Dia benar-benar merasa sedikit tidak nyaman. Melihat Luren terus menolak, Qin Wuyao juga sedikit tidak berdaya. Hanya bisa pergi keluar kota untuk naik level. Sementara Luren pergi ke daerah kumuh untuk membereskan diri, menghabiskan semua 100 lebih koin emasnya. Baru kemudian dia kembali ke aula ruang bawah tanah. Tapi kali ini, Luren tidak melanjutkan ke tempat latihan di luar kota, melainkan datang ke area ruang bawah tanah tim. Gua Serigala Ganda level 5. Saat ini, di dalam portal, banyak profesional level rendah sudah membentuk tim. Ada juga beberapa profesional tingkat tinggi yang membawa profesional tingkat rendah. Hanya Luren sendiri. Kemudian melangkah ke dalam portal. Untuk pertama kalinya memasuki ruang bawah tanah, lebih baik aman. Coba dulu ruang bawah tanah normal tingkat rendah. Setelah memasuki ruang bawah tanah, hawa dingin yang menerpa membuat Luren menggigil. Di depan matanya adalah tanah bersalju, tertutup salju. Total ada 3 area, 150 serigala ganda. 3 serigala ganda elit, dan Raja Serigala Ganda terakhir. Setelah keluar dari zona aman. Tongkat tengkorak Luren menusuk tanah, dan tengkorak yang tak henti-hentinya muncul, menyebar tanpa batas. Sekarang Luren memiliki 450 poin mana. Secara total, dia dapat memanggil 90 prajurit tengkorak. Itu belum termasuk pengisian mana pemulihan alami. Kemudian Luren mengayunkan tongkatnya, dan pasukan besar prajurit tengkorak berbaris dengan megah, tidak menyisakan sehelai rumput pun di tempat yang mereka lewati. Semua serigala ganda yang ditemui diserbu dan digigit sampai mati oleh prajurit tengkorak. Berhasil membunuh serigala ganda. Mendapatkan 70 poin pengalaman. Pengalamannya lumayan. Lebih tinggi dari monster dengan level yang sama di tempat latihan di luar kota. Yang terpenting bukan hanya pengalaman, monster di ruang bawah tanah juga memiliki peluang untuk menjatuhkan perlengkapan dan koin emas. Luren dengan fokus memungutnya di belakang. Bahkan merasa sedikit bosan. Segera tiba di area serigala ganda elit pertama. Serigala bisnis itu bertubuh kekar seperti sapi, dan serangannya memiliki atribut es, tetapi makhluk ini sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh Luren. Saat memasuki area pertempuran, sekelompok kerangka langsung mengepung dan kemudian terdengar suara gedebuk. 20 tentara kerangka mengepung serigala bisnis dan menyerbu masuk, serangkaian angka kerusakan muncul, dan HP serigala bisnis langsung kosong. Melolong dan jatuh ke tanah, berhasil membunuh serigala bisnis, mendapatkan 300 poin pengalaman. Saling pandang, Luren menemukan cahaya biru berkedip pada mayat serigala. Mungkinkah itu peralatan biru? Setelah diperiksa, ternyata itu adalah jubah serigala ganda tingkat 5, yang dapat meningkatkan 13 poin kecerdasan. Jadi, kecepatan farming monster Luren berikutnya lebih cepat, dan dia langsung membunuh serigala bisnis setiap kali dia melihatnya. Kemudian melanjutkan lebih jauh, hanya setelah 20 menit, Luren tiba di area Raja Serigala Ganda. Raja Serigala Ganda memiliki bulu putih salju, hampir berkilauan dengan tekstur logam, dan berkeliaran di area tersebut. Ukuran tubuhnya lebih besar dari serigala bisnis, dan tampaknya merasakan ada seseorang yang memasuki wilayahnya. Raja Serigala Ganda berhenti. Menatap tajam ke arah Luren, husky kecil, berani-beraninya kamu berbicara kasar. Luren melambaikan tangannya, dan ratusan tentara kerangka bergegas maju seperti tawon, meledakkan diri secara massal. Raja Serigala Ganda yang malang,
Ini adalah pertama kalinya dalam hidup serigalanya dia merasa sangat tertekan, bahkan tidak menggerakkan kakinya beberapa langkah. Langsung diledakkan menjadi bubur, dan pada saat yang sama Luren juga mendapat petunjuk, berhasil membunuh Raja Serigala Ganda. Mendapatkan 1000 poin pengalaman, dan pada saat yang sama di bawah kaki Raja Serigala Ganda, 2 peralatan juga keluar. Satu peralatan biru, dan yang lainnya ternyata peralatan ungu. Mata Luren langsung berbinar. Mungkinkah ini adalah hadiah pemula? Dia dengan gembira berlari untuk mengambilnya. Yang biru adalah sepatu lapis serangga. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya, dia bisa menjualnya dengan harga yang bagus, dan yang ungu ternyata adalah staf Serigala Ganda. Ini adalah peralatan terbaik di desa pemula. Tidak hanya dapat meningkatkan 30 poin kecerdasan, tetapi juga meningkatkan 300 poin mana. Luren menjilat bibirnya dengan gembira. Kemudian keluar dari susunan teleportasi, berencana untuk mengakhiri hari ini di sini. Tetapi tepat ketika dia bersiap untuk pergi, dia menemukan tidak jauh dari sana, ada gulungan yang tergeletak dengan tenang di sana. Luren mengambilnya dan melihat. Ternyata itu adalah kontrak pemburu tingkat 10. Melalui benda ini kamu dapat membuka ruang bawah tanah pemburu tingkat 10. Ruang bawah tanah pemburu harus pergi dalam tim. Melihat ini, Luren sangat gembira. Kamu harus tahu bahwa di rumah lelang, harga kontrak pemburu telah melambung hingga 30.000 koin emas per lembar. Pengalaman di dalam ruang bawah tanah sangat banyak, dan ada juga kemungkinan untuk menjatuhkan peralatan terbaik. Sejak itu gubukmu berubah drastis, Luren mengerutkan kening, hanya kekurangan rekan tim. Siapa yang harus dicari? Jika dulu, Luren pasti akan menjilat Liu Yan tanpa ragu. Tapi sekarang sedang berpikir, tiba-tiba seseorang dengan santai duduk di depan Luren. Kebetulan sekali, bertemu di sini untuk makan. Luren mendongak. Gadis yang tersenyum manis padanya adalah Qin Wuyao. Luren memutar matanya. Tentu saja dia tidak percaya kata-kata itu. Ini adalah daerah kumuh. Wanita kaya seperti Qin Wuyao mungkin tidak akan pernah makan di restoran kecil seperti ini seumur hidupnya. Tapi tiba-tiba dia berpikir, bukankah Qin Wuyao sempurna untuk diajak bekerja sama? Jadi dia langsung meletakkan kontrak tipe pemburu di atas meja. Jika kamu tertarik, bagaimana kalau kita selesaikan ini besok? Pembagian hadiahnya 70-30. Qin Wuyao dengan bingung menyentuh gulungan di atas meja, lalu tiba-tiba bereaksi. Ini kontrak tipe pemburu. Dari mana kamu mendapatkannya? Luren mengangkat bahunya. Beruntung bisa mendapatkannya. Jika kamu tidak mau, aku akan mencari orang lain. Mengatakan itu, Luren berniat mengambil kembali kontraknya. Aku mau. Qin Wuyao buru-buru menghentikannya. Kalau begitu sudah beres. Sampai jumpa besok. Sepertinya takut Luren berubah pikiran, dia bergegas pergi setelah mengatakan itu. Keesokan harinya, Luren pergi ke akademi pagi-pagi sekali karena hari ini adalah hari pembaruan peringkat pendatang baru. Liang Xiaoyu melihat Luren datang dan langsung bersemangat. Dia langsung menarik Liu Yan untuk duduk di samping Luren agar dia bisa mempermalukannya saat peringkat pendatang baru diumumkan. Tapi Luren tanpa acuh tak acuh dan menggunakan teknik mata emas. Melihat kedua orang itu tidak ada bedanya dengan melihat nyamuk. Saat itu, para pemimpin sekolah dan guru dari setiap kelas secara bertahap datang ke atas panggung. Di tengah adalah kepala sekolah dan Zheng Bei. Dan di sampingnya adalah Hei Hu, kapten tim utama Cheng Tian Dao Mengsen, dan juga ayah Qin Wuyao. Luren baru mengerti sekarang. Tidak heran Qin Wuyao bisa menekan Liang Xiaoyu. Ternyata dia punya dukungan yang kuat. Segera, layar besar di belakang panggung menyala. Hanya 30 posisi yang ditampilkan. Untuk efek visual, 30 peringkat muncul dari internet secara bersamaan. Melihat peringkat ke-22 muncul, Liang Xiaoyu mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan kepada Luren. Lihat baik-baik, di pertandingan pertama, aku peringkat 22. Di masa depan, jarak kita hanya akan semakin besar. Di hadapanku, kau hanyalah sampah. Orang-orang di sekitarmu diam, tapi dalam hati mereka. Tunggu saja dan lihat kekuatan tuan besar ini. Saat semua orang mengira peringkat pertama adalah Qin Wuyao, layar justru menunjukkan hasil peringkat keduanya. Melihat peringkat ini, semua orang tercengang. Sial, dengan kemampuan keluarga Qin, bagaimana Qin Wuyao hanya mendapat peringkat kedua? Makhluk mengerikan apa yang menduduki peringkat pertama? Qin Lai tersenyum. Ini di luar dugaannya. Saat ini, semua orang terpaku pada daftar peringkat. Kemudian, peringkat pertama perlahan muncul. Peringkat pertama, Luran, penyihir air tingkat 8. Saat ini, suasana menjadi hening seperti kematian. Qin Lai hampir seketika berdiri dan dengan cepat berbalik melihat layar besar di belakangnya. Dia ragu apakah penglihatannya bermasalah. Tidak ada yang tahu bagaimana Luran yang terkutuk itu bisa melakukannya. Harus diketahui bahwa pengalaman yang dibutuhkan untuk naik ke tingkat 8. Lebih banyak dari total semua pengalaman sebelumnya. Liu Luyan semakin senang, lalu menatap Luran dengan tatapan penuh kasih sayang. Dengan cepat, dia melewati Liang Xiaoyu dan menghampiri Luran. Selamat, Luran. Tak kusangka kau naik level secepat ini. Apa yang kau makan?
Tapi belum selesai dia berbicara, Luran langsung memotongnya. Luran langsung menatapnya dengan tatapan dingin. Diamlah, kau keparat. Liu Luyan membuka mulutnya dengan canggung. Kau masih marah padaku? Semalam dengan Liang Xiaoyu, aku mabuk. Itu bukan kemauanku sendiri. Kalau kau mau, aku juga bisa memberikannya padamu. Liang Xiaoyu sangat malu. Saat ini, dia terjebak di antara keduanya. Memikirkan wanita yang dengan susah payah dia rebut, sekarang terasa seperti sampah yang dibuang Luran begitu saja. Sungguh memalukan, dia seperti badut. Luran langsung mengabaikan Liu Luyan dan malah menatap Liang Xiaoyu dengan minat. Tuan Muda Liang, kenapa diam saja? Tadi kau bilang peringkatmu berapa? Peringkat 22, lumayan. Liang Xiaoyu merasa giginya hampir patah karena geram, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Saat itu, Liu Luyan ingin datang dan merengek lagi, tapi sebelum Luran sempat menjawab, Qin Wuyao dengan cepat berlari ke sisinya. Dengan mudah dia menggandeng lengan Luran. Ayo pergi, kita bentuk tim untuk menjelajahi Dungeon. Setelah selesai berbicara, dia melirik Liu Luyan dengan sinis dan bertanya dengan heran. Ada apa? Tuan Muda Liangmu tidak membawamu untuk naik level? Liu Luyan langsung merasa seperti memakan kotoran, dan segera pergi dengan tergesa-gesa. Lebih dari 1 jam kemudian, di desa Miaofang di pinggiran kota. Qin Wuyao melihat sekeliling area dengan kupu-kupu raja ilusi tingkat 13, dan wajah cantiknya menjadi pucat karena ketakutan. Lagi pula, dia baru tingkat 5. Luran baru tingkat 8. Bahkan untuk melawan satu kupu-kupu raja ilusi pun sudah sulit, apalagi kalau ada satu atau beberapa lebih. Hari ini aku takut mati di sini. Dibandingkan dengan itu, Luran jauh lebih tenang. Dia memiringkan kepalanya, dikelilingi oleh lokasi rute yang ditandai di sistem perburuan ada di dekat sini, tidak lebih dari 50 meter. Selama lokasi yang tepat ditemukan, opsi untuk membuka salinan latihan akan muncul. Tetapi pada saat ini, 3 sosok muncul terdistorsi seperti hantu. Ternyata 3 pembunuh. Pria yang memimpin memiliki seringai di wajahnya. Keluarga yang sangat tertarik pada salah satu peralatan di tubuhnya. Menunjuk petualang untuk membunuhmu dan memotong beberapa orang yang baru-baru ini kekurangan uang. Para idiot ini menerimanya. Luran sedikit bingung. Bukankah keluarga yang itu jujur? Tapi selain tongkat kerajaan ini, semua perlengkapan biru di tubuhnya tidak berharga sama sekali. Meskipun Luran bingung. Tetapi menghadapi 3 pembunuh yang tingkatnya jelas lebih tinggi darinya, niat membunuh di hati Luran secara bertahap menyebar. Kamu ingin membunuhku? Kalau begitu aku akan membunuhmu. Dia berteriak dengan cepat kepada 3 orang yang bergegas. Tunggu. Ketiga orang itu berhenti. Ingin memainkan trik apa? Luran menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ini adalah hutan belantara, mungkin ada orang yang lewat. Tidak masalah membunuhku. Tetapi Qin Wuyao adalah wanita dari keluarga Qin. Ketika ketiga orang itu mendengar ini, mereka mengerutkan kening, tetapi mereka juga melihat sekeliling dengan hati-hati. Berhenti bicara omong kosong, tidak ada orang lain di sini. Luran melanjutkan. Kita bisa pergi ke Bukit Macan Putih di depan. Tempat itu jarang dikunjungi. Tidak ada yang akan tahu jika kita membunuh kita. Dan aku juga membawa tikus pemburu harta karun. Qin Wuyao di sampingnya benar-benar bingung. Orang ini Luran tidak memikirkan cara untuk melarikan diri. Mengapa dia membawa orang ke tempat seperti itu? Dan ketiga orang itu memiliki mata yang cerah dan juga melihat peta di tangan Luran. Pemimpin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan segera meminta Luran untuk memimpin jalan di depan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah berjalan 7 atau 8 li, dia masih belum menemukan lokasi yang spesifik. Tepat ketika ketiga orang itu akan menyerah, Luran menunjuk ke jalan cabang di sebelah kanan. Ada di sini. Mata ketiga orang itu berbinar dan segera berjalan ke jalan cabang secara serempak. Itu membuat Luran cukup terkejut. Awalnya dia berpikir tentang bagaimana membiarkan mereka masuk lebih dulu. Mereka cukup proaktif. Karena itu masalahnya, maka akan mudah. Luran mengangkat tongkat di tangannya tanpa mengatakan apa-apa, dan 2 kabut hitam melayang keluar. Segera mengembun menjadi 2 prajurit kerangka. Ketiga orang itu tertawa karena tindakan ini. Dia masih ingin bertarung dengan kita sebelum mati. Salah satu pemuda tertawa terbahak-bahak, melihat kedua prajurit kerangka itu dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Prajurit kerangka yang dipanggil oleh Luran level 8 hanya memiliki setengah dari atribut aslinya. Mereka dapat membunuh mereka dengan mudah. 2 pemuda lainnya juga menatap Luran dengan lucu. Apakah ini maksudnya? Tapi bukan untuk bertarung dengan kalian. Melainkan berencana membunuhmu di sini. Luran langsung menyerang dan berkata. Setelah kata-kata ini diucapkan, mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Bahkan Qin Wuyao merasa Luran gila karena putus asa. Bocah, apa kau sudah gila? Mengabaikan ejekan mereka bertiga, Luran mengayunkan tongkat di tangannya dan menusukkannya dengan keras ke tanah. Memanggil mayat hidup lagi. Suara desir, desir. Gumpalan aura hitam terus keluar dari tongkat mayat hidup. Detik berikutnya, tentara kerangka padat berkerumun di sekelilingku. Semua orang tercengang. Sial, apakah anak ini tidak memiliki col daun? Cepat bunuh dia.
Dia masih memiliki kewaspadaan tingkat 5. Salah satu pemuda dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. 100 lebih tentara kerangka setara dengan lebih dari 50 ahli nujum tingkat 8. Mereka kewalahan oleh jumlah. Bagaimanapun, mereka hanya tingkat 18. Qin Wu Yao tercengang melihat adegan ini. Dia baru menyadari bagaimana Luran bisa melewati Dungeon. Tentara kerangka menyerbu seperti orang gila. Semuanya melakukan kekerasan di tempat. Pada saat yang sama, HP mereka bertiga juga menurun dengan gila-gilaan. Salah satu pemuda mengubah ekspresinya. Dia tiba-tiba melompat ke udara, lalu bergegas menuju Luran. Hampir seketika, belati itu menusuk dada Luran. Kena, ekspresi pemuda itu berubah aneh, tetapi ketika dia mendongak, dia menemukan bahwa bar HP Luran tidak bergerak sama sekali. Pemuda itu mengertakkan giginya, melepaskan tangannya dan dengan cepat bergerak di sekitar Luran seperti kilat. Tetapi hasilnya adalah bar HP Luran masih penuh. Pemuda itu tercengang. Dia, seorang pembunuh tingkat 18. Bahkan tidak bisa melukai seorang penyihir tingkat 8. Luran si pembunuh menyeringai padanya. Meskipun bunga api menghindari kerusakan. Tapi ini sangat menyakitkan. Detik berikutnya, lebih dari 20 yang sudah disiapkan di sekitar Luran. Tentara kerangka meledak di tempat secara serempak. Pemuda itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan bar HP-nya langsung kosong. Dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Mendongak, kedua pemuda lainnya juga mati di tempat. Kenapa diam saja? Rampok, mendengar kata-kata ini. Qin Wu Yao baru sadar kembali. Dia menatap Luran tanpa berani bernapas. Untungnya, dia sudah membentuk tim dengannya. Itu tidak akan membahayakan dirinya. Ini adalah pertama kalinya Luran membunuh dan merampok. Tanpa diduga, hasilnya sangat kaya. Hanya dari jarahan kain emas secara kasar sudah ada 150.000. Ada juga peralatan langka ungu tingkat 20. Sayangnya, itu untuk pembunuh. Setelah selesai merampok, Luran tersenyum dan kemudian memimpin jalan keluar, bersiap untuk melakukan Dungeon badak pemburu. Pada saat ini, Qin Wu Yao menyadari bahwa alasan Luran menariknya adalah karena dia menginginkan seorang pekerja alat yang dapat membentuk tim. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di pintu masuk Dungeon badak pemburu yang ditandai. Saat tanda badak pemburu bulan Juli mulai berkedip, mereka berdua langsung diselimuti oleh kekuatan misterius. Tersedot ke dalam, setelah penglihatan kabur sesaat, mereka berdua tiba di lereng bukit. Di sekeliling mereka ada sekelompok besar beruang hitam raksasa yang berkeliaran, beruang berbulu besi level 10, Qin Wu Yao langsung mengenalinya. Meskipun frekuensi serangan monster liar ini rendah, kerusakannya sangat tinggi, dan pertahanan serta HP-nya sangat tebal. Luran benar-benar tidak peduli, lalu menaburkan sesuatu ke tanah, kerangka yang jauh mulai meledak. Dalam sekejap mata, area besar di depan tertutup rapat, meledak sendiri saat menyentuh beruang berbulu besi. Tim berhasil membunuh beruang berbulu besi. Mendapatkan 180 pengalaman, saya mendapatkan begitu banyak pengalaman. Mata Luran berbinar. Ini hampir 3 kali lipat pengalaman dari level 5 yang membantai serigala. Qin Wu Yao juga bersemangat karena dia hanya mendapatkan 30 poin pengalaman untuk membantai monster liar di alam liar. Mereka berdua berjalan santai, dan segera tiba di area Raja Beruang. Saat ini, Qin Wu Yao telah berhasil naik ke level 6, tetapi Luran masih sedikit lagi untuk mencapai level 9. Demi keselamatan, Luran juga memblokir gelombang kerangka di luar, dan akhirnya dengan teriakan, lebih dari 100 kerangka bergegas maju dengan padat. Mendekati Raja Beruang, mereka langsung melakukan kekerasan. Raja Beruang yang terluka meraung marah, mengangkat cakarnya dan menyerang kerangka di sekitarnya tanpa pandang bulu. Namun, mereka tidak dapat menahan gelombang serangan ini. Dalam waktu kurang dari 2,5 detik, bar HP Raja Beruang dikosongkan. Dengan suara gedebuk, ia jatuh ke tanah, dan 5 potong peralatan meledak, salah satunya bahkan berwarna emas. Mata Luran berbinar. Dia bergegas dengan gembira, tetapi sedetik kemudian dia terdiam dan melontarkan kata-kata kotor. Sialan, semua perlengkapan pelindung berat yang jatuh dari salinan yang rusak ini. Apa yang bisa digunakan oleh seorang penyihir? Luran menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya dia hanya bisa menjual semuanya. Sementara itu, di keluarga Liang Xiaoyu dan ayahnya duduk bersama. Ekspresi mereka sangat jelek. Liang Xiaoyu berkata dengan hati-hati. Ayah, ketiga orang itu keluar dari obrolan. Mungkinkah mereka sudah mati? Liang Tai mengerutkan kening. Sebelumnya, dia curiga bahwa Luran memiliki beberapa peralatan terbaik yang memungkinkannya naik 8 level dalam 1 hari. Itulah mengapa dia mengirim ketiga orang ini untuk membunuh secara diam-diam. Tapi sekarang tidak ada kabar dari ketiganya. Mungkinkah mereka mengambil peralatan itu dan melarikan diri? Saat keduanya sedang berpikir, tiba-tiba seseorang masuk untuk melaporkan bahwa Luran dan Qin Wu Yao telah kembali dari luar kota. Selamat dan sehat. Keduanya tercengang ketika mendengarnya. Mereka benar-benar tidak mati? Liang Xiaoyu segera kehilangan akal. Dia tidak peduli peralatan apa yang dimiliki Luran, terutama ketika dia memikirkan adegan dipermalukan kemarin. Dia hanya ingin Luran mati secepatnya. Tetapi Liang Tai mengerutkan kening.
Pada saat ini, dia hanya bisa menunggu dan melihat. Saya ingin tahu apa yang terjadi hari ini. Di sisi lain, Luran dan Qin Wu Yao berpisah. Langsung saja kita ke Dungeon. Dia sangat bersemangat dan hari ini dia harus menyelesaikan Dungeon level 10. Hanya untuk melihat hadiah apa yang akan diberikan oleh kata baru itu. Saat ini, Luran langsung memilih Dungeon pengalaman ganda dengan tingkat kesulitan yang sulit. Pengalamannya berlipat ganda, tetapi efisiensi membunuh monster tidak berkurang terlalu banyak. Setelah bermain dari siang hingga matahari terbenam, Luran akhirnya mendengar suara notifikasi yang telah lama ia nantikan. Levelnya berhasil ditingkatkan menjadi level 10. Akhirnya, Luran tidak sabar untuk membuka panel keterampilan. Dia telah mempelajari beberapa profesi ketika dia bersekolah, jadi dia tahu dengan jelas. Keterampilan yang dibuka di level 10 adalah sentuhan mayat hidup. Keterampilan sentuhan mayat hidup, cooldown 2 menit. Efeknya adalah memanggil sentuhan mayat hidup dalam radius 10 meter, mengikat unit musuh selama 3 detik, akhirnya memiliki keterampilan kontrol. Namun, Luran berpikir bahwa dia tidak memiliki cooldown keterampilan, dan dia bisa langsung mengendalikan musuh sampai mati, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam merasa senang. Kemudian dia melihat panel kata emas, kata itu bernama Bai Chuan. Efeknya dimulai dari tanggal kata itu dibuka. Setiap kali satu unit musuh terbunuh, jangkauan semua keterampilan meningkat 1 meter, dan tidak ada batasan atas. Wodeva, Luran gemetar karena kegembiraan, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Siapa yang tidak membunuh jutaan monster di tangannya? Itu 1000 kilometer, pada saat itu. Dia bahkan dapat terus-menerus melepaskan keterampilan ke musuh ratusan kilometer jauhnya, dan dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Setelah makan malam dan kembali ke rumah, Luran tidak bisa tidur, berbaring di rumah kontrakan tempat dia tinggal selama 10 tahun. Di tempat tidur papan yang sudah lama dia biasakan, Luran terus menghirup udara. Siapa yang bisa membayangkan? Tepat sebelum membangkitkan profesinya, dia hanya memiliki beberapa ratus koin emas di sakunya, dan sekarang dia telah berubah menjadi jutawan. Tetapi tiba-tiba ada ketukan di luar jendela. Luran sangat terkejut, dan kemudian menyadari bahwa itu adalah Qin Wu Yao. "Nona Qin, apa yang kamu lakukan dalam kegelapan?" Qin Wu Yao terkekeh. Kemudian dia melompat masuk melalui jendela sendiri. "Tempat kamu tinggal ini bahkan tidak sebesar toilet di rumahku." Luran tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. "Apakah kamu di sini khusus untuk mengejekku?" Qin Wu Yao dengan cepat melambaikan tangannya. "Tentu saja tidak. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu ingin bergabung dengan guild." Mendengar perang nasional guild, ternyata perang nasional akan dimulai dalam sebulan. Sekarang Tiongkok berada di bawah situasi global. Yin Jiang kemarin membersihkan Dungeon tim level tertinggi saat ini, Pegunungan Naga Hitam, dan negara Sakura juga karena profesi unik Shinto. Shikigami yang dikendalikan juga sangat kuat. Dalam perang nasional tahun lalu, peringkat kami sudah di bawah Sakura. Jika kinerja tahun ini masih buruk, situasi masa depan Tiongkok akan semakin tidak tertahankan. Mendengar ini, Luran langsung bersemangat. Negara lain tidak masalah, tetapi orang-orang kecil itu benar-benar buang air besar di kepala Tiongkok. Luran tidak bisa menahannya saat ini. "Boleh, aku akan berbicara dengan ayahmu, jika mereka bersedia menerimaku. Tentu saja aku tidak menolak untuk mengabdi pada negara." "Bagus sekali, sekarang berkemas dan pergi ke rumahku." Wajah Qin Wu Yao merah padam karena gembira, lalu ekspresinya berubah. Mereka berdua tiba di sebuah tempat, di ruang tamu yang mewah. Saat ini, Qilai dan seorang anggota aliansi Tiandao sedang berdiskusi. Mei Mei mengerti bahwa situasi terkini membuat mereka menghela napas. Saat itu, Qin Wu Yao membawa Luran masuk. Qin Wu Yao sedikit terkejut, mengapa gadis ini membawa seorang pria ke rumah di tengah malam? Namun, karena sopan santun, dia tetap mempersilakan Luran untuk duduk terlebih dahulu. Melihat ekspresi tersenyum Qilai, Sujie merasa sedikit bingung. Tanda kelas di dada Luran terlihat sangat jelas olehnya. Hanya seorang necromancer biasa. Namun, sebelum Luran sempat berbicara, Qin Wu Yao sudah berkata, "Aku membawa Luran ke rumah untuk kalian temui." 130 poin kekuatan mentalnya bukannya tidak berguna, hanya saja tidak tercermin pada kelasnya. Kemudian, Qin Wu Yao mendorong Luran yang linglung. Luran sedikit malu, tetapi tetap berkata dengan lantang, "Aku ingin bergabung dengan aliansi Tiandao." Mendengar kata-kata ini, Qilai dan Sujie merasa geli. Aliansi Tiandao memang memiliki necromancer, tetapi peralatannya tidak bagus. Necromancer tingkat rendah sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk terpilih. Luran menunjukkan senyum jahat, memanggil tongkat gandanya dan mulai melantunkan mantra. Disertai dengan suara gemuruh yang terus-menerus, lalu dia terkekeh. Dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun. Dia langsung membagikan panelnya. Qilai dan Sujie melirik panel skillnya. Memang biasa-biasa saja. Namun, entry di bawahnya hampir membuat keduanya pingsan di tempat. Qilai mengangkat tangannya dengan gemetar. "Ketahuilah bahwa panjang Sakura hanya lebih dari 2000 km. Ini berarti bahwa ketika Luran mencapai tingkat tinggi, dia dapat menjebak di perbatasan. Menaburkan tulang belulang jurang di mana saja di wilayah Sakura, dan tanpa batas." Setelah selesai menghela napas,
Qilai dan Sujie saling bertukar pandang dengan ekspresi serius. Sujie buru-buru bangkit dan berkata, aku harus segera kembali. Untuk memberitahukan hal ini kepada aliansi Tiandao Pusat untuk mengambil keputusan. Dia tidak berani menunda sedetik pun. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meninggalkan kediaman Qi. Melalui arai teleportasi menuju ibu kota. Keesokan paginya di ruang rapat aliansi Tiandao. Duduk di kursi ketua adalah ketua aliansi Tiandao. Juga menduduki peringkat pertama daftar peringkat Tiongkok, Yu Qingchang, prajurit kehormatan kelas tersembunyi level 63. Di kedua baris, selain Qilai dan Sujie, ada juga seorang pria dan dua wanita. Pria itu adalah ketua salah satu dari 4 serikat besar, tentara pelindung bangsa Panji Perang. Lei Hai, satria bumi kelas tersembunyi level 61. Wanita berambut merah itu adalah ketua satu-satunya serikat wanita, Pavilion Merah, Ye Hongyi, guru api malam kelas tersembunyi level 62. Wanita terakhir adalah ketua Jinghua Suiyu, Liu Xingxing, imam besar elf kelas tersembunyi level 61. Dapat dikatakan bahwa keempat orang ini adalah tokoh besar yang mampu mengguncang dunia. Sekarang mereka semua berkumpul di sini. Selain Yu Qingchang, ketiga ketua lainnya saling memandang. Kemudian Sujie Leitai bertanya, mengapa kita dikumpulkan malam ini? Qin Wu Yao tersenyum tipis. Kamu akan tahu sebentar lagi. Saat berikutnya, Luran dan Qin Wu Yao masuk, langsung menarik perhatian semua orang. Begitu masuk, Sujie mengunci pintu ruang rapat dengan erat. Pada saat yang sama, dia perlahan menekan tangannya, dan seberkas cahaya keemasan meledak di bawah kaki Sujie. Seketika menyebar keluar, memenuhi seluruh ruang rapat. Pertemuan para ketua kali ini adalah untuk membahas bagaimana cara menaikkan level Luran seefisien mungkin, serta partisipasi Luran dalam peran negara di masa mendatang. Leitai sedikit kesal. Seorang necromancer pemula, dan kita membahas rencana peningkatan levelnya. Sujie tidak berbicara omong kosong, lalu meminta Luran untuk mengeluarkan beberapa skill dan memanggil undead. Luran juga tidak bodoh. Tentu saja dia mengerti maksud Sujie. Dalam sekejap mata, 7 atau 80 tentara kerangka muncul di depan semua orang. Ini nyata. Yu Qingchang langsung berdiri dengan bersemangat. Saat ini, seluruh ruang rapat sunyi senyap. Kemudian ada teriakan kegembiraan lainnya. Astaga, jika ini saat perang negara. Membawa Luran ke medan perang negara, bukankah ini akan menjadi kemenangan yang pasti? Pada saat ini, Ye Hongyi tiba-tiba mendekati Luran. Dia berkata sambil tersenyum, adik, karena ini pertemuan pertamamu, kakak akan memberimu hadiah. Ini untukmu. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan sepotong peralatan ke atas meja di depan Luran. Peralatan itu berkilauan dengan cahaya merah. Jantung Luran berdegup kencang. Peralatan epik berwarna merah. Kemudian setiap ketua melemparkan barang kesayangan mereka kepada Luran. Sebuah gelang yang dapat menyimpan benda-benda. Sebuah cincin lapis lazuli malam yang dapat meningkatkan nilai mana, dan setelan jas yang disesuaikan yang diberikan oleh Leitai. Luran tidak menolak dan menerima semuanya. Lagi pula, ini untuk persiapan perang negara. Yu Qingchang mengangguk puas. Selanjutnya adalah rencana peningkatan level Luran. Akhirnya, semua orang mendiskusikan hasilnya. Anggota tim berlima, Leitai, Ye Hongyi, Yu Xingxing, Luran, dan Qin Wu Yao. Sebagai salah satu orang dalam, Qin Wu Yao juga ikut merasakan manfaatnya. Qin Wu Yao tersenyum lebar. Sambil mengembangkan Luran, dia juga bisa membiarkan level Qin Wu Yao meningkat dengan cepat. Benar-benar untung besar. Jalan menuju peningkatan level dimulai di sini. Karena batasan level, Luran saat ini hanya dapat memasuki Dungeon level 10, Dead Mines. Setelah tiba di pintu masuk Dungeon, Luran langsung memilih mode abis. Tidak ada alasan lain, hanya karena ada lebih banyak monster dan lebih banyak pengalaman. Qin Wu Yao dengan patuh mengikuti di sisi Luran. Setiap kali dia menunggu dengan sabar untuk memasuki Dungeon. Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, mereka berlima menghilang ke dalam susunan teleportasi lobi Dungeon.